Puji nama Tuhan, selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Apa kabarnya? Pasti ada sukacita bagi hari ini. Amin. Kita bersama Tuhan masuk dalam hadirat. Kita boleh memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita satu hati berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan, buat kasih dan anugerah-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Hingga pada saat ini, pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang dalam hadirat-Mu Tuhan, memuji dan menyembah Engkau Tuhan, mempersiapkan setiap hati kami pagi hari ini Tuhan. Umat-Mu dimanapun berada Tuhan, kami mau datang dengan penuh sukacita, membawa korban pujian hanya bagi Engkau Tuhan pagi hari ini. Oleh sebab itu Bapa, berkati kami ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga pada akhir. Biarlah hanya nama Tuhan yang kami tinggikan dan kami agungkan. Kami siap memuji Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kita bersama berkata amin. Kita mau bersuka kita pagi hari ini. Allah baik bersama dan sama. Haleluya. Setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setia, kasih setia pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Adanya kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Lebih lagi tangkap pujian dikatakan haleluya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan Allah itu baik, sebaik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyertai
kasih Bapa. Engkaulah satu-satunya dalam setiap kehidupan kami. Engkaulah satu-satunya pengharapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hanya Engkau yang kami andalkan pagi hari. Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan Tuhan yang kami berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan
Tuhan, kami memuji, kami menyembah. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan-Mu bagi kami. Engkaulah sumber kedamaian bagi kami. Bahkan umat-Mu dimanapun berada Tuhan, hanya Engkaulah yang kami andalkan Tuhan. Kami masih lebih lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati dan pikiran kami Tuhan, untuk menerima sabda-Mu yang akan menguatkan kami pagi hari. Terima kasih Tuhan, sungguh kami kagum akan kebaikan-Mu Tuhan. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti-Mu, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. kasih-Mu tiada duanya. Angkat pujian dengan iman katakan, pernah ada kasih di dunia, amin. Sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Sungguh tiada lagi, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Kau yang sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Kau jadikan kami baru di hadapan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita sama-sama. Kita mau puji Dia. Kau mengagumi Tuhan. Kagumi dalam hati.
Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada, masih kita beribadah secara online. Sebagian dari kita sudah mulai merindukan kebaktian secara offline. Beberapa dari kita juga sudah mulai mengadakan persekutuan. Saya percaya semuanya akan baik pada waktunya, pada saat kita boleh menyelenggarakan kebaktian seperti sedia kala. Banyak juga dari antara kita yang merasa letih menunggu kapan sih berakhirnya pandemi ini. Sebagian dari kita juga merasa lelah. Setiap hari kalau keluar kita mesti mengikuti setiap protokol kesehatan. Beberapa dari kita juga sudah mulai bertanya-tanya, kok sebagian dari kita sudah mulai longgar untuk bisa menjalankan prokesnya. Tapi memang keadaan yang memaksa kita seperti ini. Kita hanya bisa menunggu waktu yang terbaik dari Tuhan, saatnya kita bisa kembali seperti normal. Saudara, banyak dari kita juga dalam menghadapi keadaan yang tadi saya sebutkan, letih, lelah, banyak yang tidak bisa menerima. Bahkan ada juga yang sampai stres.
Bahkan ada juga yang sampai depresi. Mudah-mudahan di tempat kita semuanya bisa baik, tidak sampai depresi. Stres ada, tapi bisa dilewati karena kita punya Tuhan kita. Amin. Kita selalu percaya bahwa anak-anak Tuhan akan selalu bisa terlepas dari keadaan yang saya sebutkan tadi, kacau. Bahkan di dalam Alkitab, beberapa hamba Tuhan juga dikatakan pernah mengalami percobaan-percobaan, dan mereka juga mengalami titik terlemah, titik terletih di dalam hidupnya. Banyak tokoh, sebut saja salah satunya adalah Musa, sebuah tokoh besar dalam kisah Alkitab, sering menghadapi yang namanya kelelahan, keletihan, sehingga mertuanya cukup bijaksana dan memintanya untuk bisa mengurangi beberapa tanggung jawab dalam proses pendelegasian kepada orang yang lebih muda. Musa sebangsa hidupnya, kalau saudara baca, selalu menghabiskan waktunya untuk bisa melayani Tuhan. Dia membantu banyak permasalahan banyak orang. Tapi banyaknya tanggung jawab yang ia lakukan sendiri, menyebabkan beberapa dari mereka tidak tertangani dengan baik. Nah, Imam Yetro melihat hal ini dan memberikan nasihat agar Musa memilih pemimpin yang cakap dan mendelegasikan sebagian tugasnya kepada mereka. Nah, setelah kejadian tersebut, tidak pernah dalam Alkitab disebutkan Musa itu mengalami kelelahan karena dia sudah bisa memperbaiki sistemnya sehingga dia tidak menjadi letih lemah lagi. Selain Musa, kalau saudara baca di 1 Raja-Raja 19 ayat yang pertama sampai ke-8, ada satu tokoh Alkitab lagi yang selalu terlibat dalam beberapa kejadian rohani dan sifatnya terus menerus, sehingga juga dia dikatakan kehabisan tenaga, lelah bukan secara jasmani saja tapi secara rohani juga. Dia adalah namanya Elia. Bagaimana Elia bisa melewatinya? Elia juga begitu, sama. Pada saat dia mengalami hal tersebut, dia bilang dia kesal, dia sedih. Rohaninya bisa dikatakan menjadi dangkal. Dalam putus asanya, dia merasa bahwa hidupnya itu sendiri. Dia merasa bahwa hidupnya itu telah kehilangan tujuan, dan artinya dia nggak punya alasan untuk hidup. 1 Raja-Raja 19 ayat 14 sana dikatakan, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang diri yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Demikian yang dikatakan oleh Elia. Elia mengatakan bahwa dia itu masih memperjuangkan apa yang diperintahkan Tuhan. Masih orang Israel meninggalkan perjanjian, dia enggak. Dia masih bisa meruntuhkan mesbah-mesbah orang lain yang tidak baik. Segala sesuatu dia kerjakan sendiri. Tapi Elia berhasil dalam keluar dari keadaan tersebut. Sama seperti tokoh Alkitab yang namanya Elia ini, kita juga akhir-akhir ini boleh dikatakan mengalami kelelahan yang membebani jasmani kita, rohani kita. Banyak dari kita juga sering dihantui oleh perasaan di mana mau kerja apa kita nggak bisa, kita mau melakukan apa juga nggak bisa, gitu kan? Segala sesuatunya dikatakan seperti kita nggak punya masa depan. Padahal masa depan itu ada. Besok kita masih ada di sini. Besok masih kita bekerja dan kita punya tujuan. Tapi dikatakan seolah-olah kita nggak punya tujuan. Nah, itu karena kita semua adalah letih. Jangan sampai kita letih yang berkepanjangan. Jangan sampai kita lelah berkepanjangan. Ujungnya nanti kita bisa stres, bahkan depresi. Kalau sudah depresi, saudara nggak akan bisa keluar tanpa bantuan orang lain. Lalu bagaimana kalau kita berada dalam titik tersebut? Mampu nggak kita keluar dari hal tersebut? Keluar bisa, tapi apakah keluar kita dengan
penuh sukacita, atau kita hanya keluar dengan biasa-biasa aja. Nah, caranya adalah cuma satu. Kita harus bisa menjalin hubungan bersama Tuhan kita. Kita harus bisa menjalin hubungan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Dengan begitu, maka kita akan terhindar dari segala macam keletihan, kelelahan yang membebani kehidupan kita. Dikatakan Tuhan itu selalu memberikan jalan untuk bisa mengatasi kenyataan, keadaan sesulit apapun. Kuncinya, banyak hamba Tuhan mengatakan hanya cerita dan percaya kepada Tuhan. 2 Korintus 1 ayat yang ketiga dan keempat, di sana disebutkan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi kalau saudara bisa menyerahkan segala sesuatu permasalahan kita kepada Tuhan, Tuhan sudah menjanjikan Dia akan menyelesaikan. Kesulitan datang dalam berbagai hal, bisa masalah keluarga, masalah keuangan, atau yang terakhir ini adalah masalah penyakit. Saat kita berada dalam keadaan tersebut, rasanya kita itu sendiri, kita itu berada dalam keadaan yang tidak bisa ditolong, kita itu dalam keadaan yang putus harapan. Masalahnya kemudian adalah, apa sih sebutan kita terhadap kesulitan tersebut? Tuhan beberapa kali menyebutkan dalam Alkitab sebagai ujian. Saudara pasti pernah menghadapi yang namanya ujian. Kita semua pernah bersekolah dan kita menghadapi namanya ujian. Ujian itu adalah satu bentuk di mana kita bisa diperhadapkan dengan satu persoalan dan kita tahu jawabannya, sehingga kita bisa keluar. Hasil daripada ujian adalah satu kemenangan. Hasil daripada satu ujian adalah satu penghargaan. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa kesulitan yang kita hadapi sebagai satu ujian? Masuk gak kita dalam ujian tersebut? Saya menganalogikan sebagai ujian karena beberapa dari anak-anak kita menghadapi namanya ujian akhir-akhir ini, dan mereka kita harapkan bisa keluar, betul kan? Nah, kabar baiknya Tuhan selalu berada di sana dan berkata, bagaimana saya bisa menyelesaikan hal ini? Saya juga mau, Tuhan juga mau untuk bisa membantu kita. Justru Dia selalu menyediakan jalan keluar, karena Dia adalah penyedia dan penyelamat kita. Sebagai manusia, kita tentunya punya keterbatasan. Kita nggak bisa mengatasi masalah kita seorang diri. Makanya kita perlu bantuan dari Tuhan. Saudara kalau minta bantuan, pastikan minta bantuan dari Tuhan. Kalau saudara minta bantuan dengan teman saudara, sifatnya juga sama, terbatas. Karena itu satu-satunya cara adalah bahwa kita perlu merendahkan di bawah tangan Tuhan. Karena saat kita melakukan tersebut, Tuhan berjanji Dia akan mengangkat kita dan mengatasi segala macam khawatir dan masalah kita. Kalau kita berusaha mengatasi dengan diri sendiri, mungkin kita bisa bertahan. Tapi sampai kapan kita bisa bertahan? Kita lebih baik menyerahkan kepada Tuhan, karena kita tidak perlu menahan beban masalah itu sendiri. Lepaskan sepenuhnya. Tuhan itu sanggup untuk bisa mengangkat segala beban kita. Dan Dia selalu bilang dalam 2 Korintus 1 ayat 3-4, Dia ganti masalah kita dengan yang namanya sukacita dan penghiburan. Inilah kebenarannya, bahwa Tuhan itu memang betul sumber penghiburan bagi kita. Saudara kalau menghadapi masalah yang kira-kira sangat berat menurut saudara, saudara hanya bisa berdoa
kemudian saudara bisa merasakan Tuhan itu menjamah saudara. Pada saat itu saudara merasakan satu sukacita. Nah, itulah yang disebut dengan Tuhan memberikan sukacita, selain daripada dia memberikan penghiburan. Banyak dari kita juga dalam menghadapi masalah, tadi seperti yang saya katakan, serahkan semuanya kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Tapi sebetulnya Tuhan itu lebih ingin kalau kita bisa menyerahkan hati kita dulu kepada Dia. Masalah buat Dia kecil, gampang, Dia bisa beresin. Tapi apakah pada saat kita diselesaikan masalahnya sudah selesai begitu saja? Jadi yang kedua, Tuhan ingin kita menyerahkan hati kita kepada Dia. Ada seorang tokoh dalam Alkitab namanya Yefta. Yefta itu dikatakan pahlawan yang gagah perkasa dari daerah yang namanya Gilead. Tapi di akhir daripada cerita, dia punya satu penyesalan karena dia nggak pernah menyerahkan hatinya dulu. Dia berperang, lalu dia bernazar, begitu ceritanya. Saudara nanti baca di Hakim-Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Dia diangkat menjadi pemimpin. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Rohani sekali kan? Jadi kalau misalnya ada masalah, ya serahkan kepada Tuhan, bawa kepada Tuhan. Minta Tuhan yang menyelesaikan. Kelihatannya baik, religius, menyerahkan semua perkara kepada Tuhan. Padahal tadi saya udah bilang, serahkan dulu hati kita kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menginginkan demikian. Terlalu mudah bagi Tuhan untuk bisa menyingkirkan semua permasalahan yang ada dalam hidup kita. Karena Tuhan itu besar adanya. Tuhan itu yang menciptakan kita. Tapi Tuhan lebih senang berurusan dengan hati kita terlebih dahulu, agar kita siap menghadapi masalah dalam hidup. Kita siap menghadapi musuh yang merintangi. Dan kita juga siap dengan berkat yang akan kita dapatkan saat kemenangan sudah diberikan kepada kita. Tadi janji Tuhan, Dia memberikan penghiburan dan Dia juga memberikan reward. Jadi saudara harus siap juga. Jadi waktu kita menghadapi segala perkara, serahkan hati kita kepada Tuhan. Hati kita nggak akan bergeser daripada rencananya. Dengan menyerahkan hati kita, kita juga melakukan satu tindakan iman bahwa kita bisa mempercayai Tuhan bahwa Dia akan menyelesaikannya sampai akhir. Bahkan kita mendapatkan yang namanya bonus. Bahaya daripada menyerahkan semua masalah kepada Tuhan adalah kita selalu berpikir bahwa Tuhan pasti ambil alih. Padahal belum tentu. Bisa aja kita mengalami proses yang tidak kita duga. Kita berharap Tuhan menyelesaikan dengan pikiran kita, ternyata bukan. Seperti yang tadi diceritakan seorang namanya Yefta. Ia memutuskan sendiri nazar yang akan diberikan kepada Tuhan kalau Tuhan membantu berperang dan mengalahkan musuh. Yefta bernazar akan menyerahkan apa saja kepada Tuhan pada saat dia pulang, dan segala macam yang muncul di hadapannya pertama kali akan diserahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia menang perang. Dia balik ke rumah, apa yang dia lakukan? Anak perempuannya yang satu-satunya, anak tunggal, dia sedang menyambut ayahnya dengan menari. Kira-kira kalau saudara seperti itu, apa yang saudara lakukan? Ada nggak penyesalan? Seperti itulah kalau kita tidak menyerahkan hati kita kepada Tuhan terlebih dahulu, tapi kita menyerahkan segala permasalahan kepada Tuhan. Jadi hal-hal seperti ini harus kita pelajarin. Semua memang baik kita menyerahkan kepada Tuhan, tapi kalau misalnya kita menyerahkannya dengan asal-asalan, ikut-ikutan, sekarang kan banyak sosial media, kata orang begini, ya kita ikutin.
harusnya begini, ya kita ikutin juga. Jadi segala sesuatu kita lakukan dengan cara penilaian orang terhadap diri kita, sampai kita bisa membuktikan bahwa kita itu sempurna di hadapan mereka, baru kita puas. Bukan seperti itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tuhan ingin kita beres dengan hati kita dulu. Saat kita punya masalah, Tuhan pasti akan menolong. Pada saat Tuhan menolong, Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan juga penghiburan kepada kita. Jadi keluarnya itu sempurna. Keluarnya itu kita mendapatkan yang namanya reward. Kadang hidup kita ini dikuasai rasa takut. Apa kata orang tentang saya? Apakah mereka bisa terima saya? 1 Yohanes 4 ayat 18 bisa dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Ayat firman di atas, kalau kita refleksikan ke diri kita, pasti banyak gagalnya. Karena kita masih sering takut. Kita selalu merasa gak layak. Kita selalu merasa khawatir. Coba kita cek ke diri kita masing-masing. Apakah sebenarnya kita sudah merasakan kasih yang sempurna tersebut? Karena waktu kita merasakan ketakutan, kita masih berada di luar yang namanya kasih Tuhan. Kita perlu sadar bahwa kasih Tuhan itu sempurna, supaya kita tidak hidup dalam rasa takut tadi. Tapi banyak orang belum tahu, sehingga mereka masih hidup penuh dengan rasa takut, rasa khawatir. Bukan cuma rasa takut akan penerimaan, tapi kadang kita berpikir lebih jauh, takut karena dosa. Ya betul, kasih Tuhan yang dinyatakan dalam pengorbanan Yesus di kayu salib seharusnya bisa melenyapkan semua rasa takut tersebut. Karena dosa kita sudah ditanggung di atas kayu salib. Jadi kita punya jaminan akan hari esok. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sebelum kita buat satu keputusan yang penting, kita perlu mencari yang namanya suara Tuhan. Kita perlu mencari yang namanya bimbingan daripada Tuhan. Karena kita tadi sudah sepakat, kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri. Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginan Tuhan. Kita harus bisa sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Di Alkitab, hati tidak selalu berarti berhubungan dengan emosi, tetapi biasanya selalu menggambarkan keadaan diri kita, termasuk perasaan kita. Makanya kita harus bisa melihat bahwa pencipta kita itu tahu akan hati kita. Jangan andalkan pengertian diri kita sendiri. Tadi sudah jelas, kita perlu mengandalkan Tuhan. Karena segala macam cara pikir kita itu tidak sempurna, tidak bisa diandalkan. Kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri, yang kita rasa adalah kita terlalu percaya diri. Kita bisa jatuh karenanya. Banyak dari kita sering mengalami hal yang seperti ini. Dari awalnya tadi saya bilang kita letih lesu, lalu kita masuk ke dalam hal yang kurang baik, dan kita bisa menyerahkan kepada Tuhan segala macam permasalahan kita. Semua berurutan, semua menuju kepada yang namanya kasih Tuhan. Jadi saudara pada saat bisa mendapatkan kasih daripada Tuhan, keputusan yang kita buat adalah keputusan yang bijaksana. Dalam segala jalan Tuhan selalu perhatikanlah Dia. Kita selalu perlu mencari tahu pandangan Tuhan saat kita membuat satu keputusan yang penting. Makanya selalu libatkan Tuhan di dalam segala apapun keputusan yang kita buat. Terakhir, Dia akan membuat jalanmu lurus. Mesti boleh naik. Tuhan memberitahu kita apa yang benar dan salah
supaya jalan hidup kita lurus. Kalau kita mentaati Tuhan, kita selalu bisa menghindari masalah dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Kitab Amsal ini banyak berisi nasihat yang bagus tentang cara kita bisa mendapatkan kemenangan dalam mengatasi segala masalah kita. Dan kuncinya adalah kita harus bisa menyerahkan hati kita. Tuhan pasti akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Saat kita melihat jalan Tuhan, saat kita melihat jalanmu, saat kita mengerti rencanamu, namun telah menerang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, amin. Hatiku percaya, selalu percaya. Hatiku percaya, hatiku selalu ku percaya, selalu ku percaya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di surga, kami ucap syukur kalau Engkau selalu berada dalam setiap permasalahan kami. Kami ingin menyerahkan hati kami Tuhan Yesus, supaya Engkau saat menyelesaikan masalah, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Tetaplah bersama kami Tuhan, kami perlu Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu Pak Naryo, dimanapun dia melayani, yang percaya hikmat-Mu pada Pak Naryo, berikan terbaik bagi pelayanannya Tuhan Yesus. Supaya dia juga boleh mengayomi setiap kami Tuhan Yesus, memberikan setiap perintah-Mu kepada kami, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan perintah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Betani Bulungan dimanapun berada, yang percaya mereka dalam keadaan yang baik dan sehat. Tuhan tetap melindungi, menyertai apapun yang mereka lakukan, jauhkan dari segala macam virus yang ada di luar, sehingga pada saat kami boleh menyelenggarakan ibadah secara bersama-sama, kami boleh menyaksikan setiap perbuatan yang baik dari Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati untuk anak-anak kami, berkati untuk seluruh keluarga besar kami Tuhan Yesus, sehingga mereka juga boleh mendapatkan kasih daripada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah, kami boleh mengangkat tangan kita tinggi-tinggi dan kita boleh menerima berkat yang berlimpah dari Bapa di surga, kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, nyata saudara sekalian mulai minggu pagi hari ini, saya Maranatha dan bahkan sampai selamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Hati